Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Aulianisa Briliani, saya sendiri, Intan Oktavia, Rivi Ardiansyah, Aida Fareza, Jihan Hairunisa, Daniel Dwi Putramanik, dan Tera Amelia akan menyampaikan presentasi kami dalam pelajaran Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundzweig. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagaro, Surjanto, Puspuardoyo, Sastra Prataja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak pada teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari saya, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksudkan dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. 1. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 2. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Selanjutnya, untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Itu merupakan arti informal dari filsafat. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, yang merupakan arti formal dari filsafat. Pengertian dari nomor 2 tersebut lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangtritis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ungkapan semacam ini dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos. Adagium pada zaman Yunani berbunyi logos atau akal mengalahkan mitos atau dongeng atau legenda yang bersifat irasional. Voltaire, salah seorang filsuf Perancis abad ke-18, pernah melontarkan adigium yang berbunyi tahayul atau mitos membakar dunia, sedangkan filsafat memadamkannya. Selanjutnya nomor 3, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sebagai arti komprehensif filsafat. Lalu
Nomor 4, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, yang merupakan arti analisis linguistik filsafat. Pengertian nomor 4 lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuan hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja, hal ini sangat berisiko terhadap kesehatan, padahal biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, yang merupakan arti aktual fundamental filsafat. Pengertian filsafat yang nomor 5 ini merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat ini lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Misalnya, apakah kebenaran itu, apakah kejadian itu, persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan poin pernyataan yang disebutkan di awal tadi, dapat disimpulkan yang termasuk pengertian informal filsafat, yaitu pernyataan pedagang Pak dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat pada butir 4. Hal ini disebabkan pernyataan yang disebutkan itu dalam kategori dapat diartikan dalam kategori filsafat informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Selanjutnya, yang termasuk pengertian komprehensif filsafat hanya pernyataan butir 3, karena disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasar diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan materi dari teman-teman saya dalam video berikutnya. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Menurut Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan ini semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Beberapa cara berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya memiliki hubungan antara satu dengan yang lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Sifat filsafat harus bersifat menyeluruh, mencakup segala hal dan segala gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya sebuah pikiran harus hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya,
Dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia worldview. Hal ini menyintir pengertian filsafat oleh J.A. Leighton sebagai dikutip de Liang Ji. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi ada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. 2. Filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran penting untuk membimbing manusia untuk keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah beberapa manfaat filsafat. 1. Untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia, maksud saya. 2. Suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan Pancasila. 3. Filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar menjadi lebih hidup, dapat membedakan dan lebih kritis serta lebih pandai. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan berdasarkan mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. 3. Dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, bangsa, dan masyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Mungkin cuma itu penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai geneticus objectivus dan geneticus subjectivus. Pancasila sebagai geneticus objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kemudian, Pancasila sebagai geneticus subjectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, yang selanjutnya. Ini 2. Filsafat Pancasila sebagai landasan ontologis. Pancasila sebagai landasan ontologis artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan ration di earth. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia.
Oleh karena itu, pemahaman atas sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Itulah sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam materi ini ada 3 bahasan, yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat, dan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sila pertama, leluhur Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu-Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Bahkan hingga sekarang, agama tersebut masih berpengaruh. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Bahkan agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sila kedua, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal dengan bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia, sehingga terbentuk karakter bangsa yang Soekarno sebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Sila ketiga, bangsa Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Bangsa Indonesia dapat mengukir kegemilangan dengan bekal berharga dari nenek moyang. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat muncul sebagai ikutan proklamasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Namun, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian Hatta menambahkan ada 2 anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Sila kelima, adil dan makmur adalah impian bangsa Indonesia. Dalam ungkapan Gemah Rimpah Lojinawi, tata tantrem kerta rahaja yang berarti wilayah dengan kesuburan yang membawa kemakmuran, tertib, tentram, dan sejahtera. Adalah impian kebahagiaan itu terpaham. Demi impian itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan diri untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama, kelompok masyarakat yang awam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok ini berpaham Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pandangan hidup atau kearifan lokal yang berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu ada kelompok kedua, yaitu kelompok masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori bersifat akademis. Nah, menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Lalu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada juga dua kelompok dalam materi ini, yaitu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dan kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Arti lambang dari Garuda Pancasila tersebut, yaitu dari Garuda Pancasilanya tersebut adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Lalu warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Lalu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di antaranya 17 helai pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu pada di leher. Lalu perisai yang merupakan tameng sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa di mana negara Kesatuan Republik Indonesia berlokasi, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Lalu warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, merah putih, sedangkan bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Materi berikutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Diawali dengan dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundlage. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya adalah
Filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Beliau mengatakan Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia yang semakin jarang diucapkan, dikutipkan dari memori kolektif bangsa Indonesia. Berikutnya adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual yang secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa secara kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tera Amelia akan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Ada 2 poin. Yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, kalau Pancasila itu mengandung 5 sila ya teman-teman. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di sini katanya memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian. Dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia disuruh untuk melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhi larangan. Artinya, manusia tidak disuruh untuk melakukan kerusakan ya, teman-teman. Yang kedua adalah, sila kedua maksud saya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Lanjut. Sila ketiga, berisi persatuan Indonesia. Memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Jadi, yang berhubungan dengan kepemimpinan, keadilan, permusyawaratan yang diambil oleh perwakilan negara itu semata-mata tujuannya hanya untuk rakyat Indonesia. Semua keputusan, apapun yang diambil ya, baik presiden, menteri, para menterinya, itu semata-mata hanya untuk mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Diharapkan keadilan sosial ini tidak membawa dampak buruk, yakni perbedaan baik dari yang kaya, yang miskin, yang suku dan rasnya berbeda. Itu tidak terjadi jurang kesejahteraan. Semuanya adil, sama rata. Oke, lanjut ke urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berisi 3 poin ya, teman-teman.
Pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, atau yang biasa disebut Western Oriented. Teman-teman tahu sendiri, sekarang kita sudah memasuki zaman modernisasi, tentu saja apa yang sudah kita rasakan sekarang, terkhususnya ilmu dan teknologi di Indonesia, baru-baru ini tidak lagi berpedoman kepada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, melainkan sudah sepenuhnya menjurus ke budaya Barat ya. Kalaupun ada, itu pun cuma sedikit. Nah, makanya kita sebagai generasi muda harus menanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kalau tidak, nilai-nilai budaya kita akan tenggelam dan sepenuhnya akan terambil atau dalam artian kasarnya sudah terjajah oleh bangsa asing. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga produk-produk yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Dan yang terakhir adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu tersebut. Jadi di sini belum merata. Semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak digunakan secara seluruhnya oleh rakyat Indonesia, melainkan hanya orang-orang yang mempunyai biaya lebih atau yang berkebutuhan lebih dari masyarakat rendah lainnya. Hal ini dilihat dari ekonominya ya, kondisi sosialnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan.